Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, hari ini hari pertama ya teman-teman tes P3K tahap yang kedua. Buat teman-teman yang tes hari ini maupun hari-hari berikutnya, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan, dapat hasil yang terbaik. Amin. Oke, lanjut ya. Kali ini kita akan bahas soal-soal pedagogik nih teman-teman yang ada di kompetensi teknis. Jadi ini kemarin di tahap yang pertama ada soal-soal semacam manajerial gitu. Jadi dihadapkan dengan sebuah konflik, ada sebuah permasalahan di tempat bekerja seperti itu. Tetapi itu munculnya di teknis gitu teman-teman, di kompetensi teknis. Jadi semacam apa ya, bisa dibilang pedagogik rasa manajerial gitu. Dan di sini harus hati-hati nih teman-teman, karena kalau misalkan masuknya di manajerial itu tidak ada jawaban yang salah ya, ibarat kata, karena semua jawaban itu ada rentang skornya, ada poinnya gitu, dari 1, 2, dan seterusnya. Tapi untuk soal-soal pedagogik rasa manajerial ini, jadi yang dia ada di kompetensi teknis itu sendiri hanya ada poin 0 dan ada poin 5. Jadi ada nilai benar dan ada salah gitu teman-teman. Jadi maksimalkan juga ya di soal-soal seperti ini. Karena nanti pedagogik mungkin ada ya sekitar 30%, di mana nanti sisanya teman-teman akan dapat teknis profesional sesuai dengan bidangnya dari teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update seputar info dan juga materi P3K tahap yang kedua ini. Boleh juga ya teman-teman follow IG aku di cispi_47. cispi_47. Silakan juga buat teman-teman yang belum join di grup Telegram, linknya aku sertakan di deskripsi box. Juga nih buat banyak teman-teman yang tanya tentang e-modul ya, e-modul yang lengkap sekali. Di situ ada materi kompetensi teknis, lalu ada manajerial, sosiokultur, wawancara, ada bonus juga file tryout ya, dan juga link tryout. Di situ ada 618 halaman. Waduh, banyak sekali nih teman-teman. 618 halaman. Silahkan bisa kepo ya, caranya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1. Anda adalah seorang ASN P3K yang baru saja ditempatkan di sekolah baru sesuai dengan instansi yang Anda lamar, ini ya maksudnya ya. Di tempat kerja baru tersebut, Anda dihadapkan dengan situasi kerja yang baru. Bentuk adaptasi yang sebaiknya Anda lakukan di lingkungan baru adalah yang A, berusaha mengenali satu sama lain secara personal dan memahami apa saja yang menjadi standar ukur capaian atas kinerja unit tersebut, dan memastikan bahwa keberadaan saya adalah suatu keuntungan bagi unit tersebut. Oke, boleh ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita beradaptasi, kita nanti ketemu dengan lingkungan baru kan, harus ada 2 hal yang kita lakukan, yaitu dengan kita bisa beradaptasi dengan rekan kerja ya, dan juga beradaptasi dengan pekerjaan itu sendiri, melaksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Di sini sudah ada upaya untuk mengenali satu sama lain ya, beradaptasi, dan juga ada standar ukur dan capaian atas kinerja di instansi atau unit tersebut. Berarti sudah ada ya kedua-duanya. Lalu yang B, langsung bisa akrab dengan pegawai di unit tersebut dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, di sini yang digarisbawahi hanya bagaimana bisa beradaptasi dengan rekan kerja ya, dengan pegawai di instansi, bisa komunikasi dengan baik, sementara belum dibahas mengenai pekerjaan yang nantinya akan kita laksanakan gitu ya. Jadi ini kurang lengkap karena yang tadi sudah ada semua poinnya gitu. Yang C, menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh unit atau instansi yang bersangkutan. Oke, di sini ada menyesuaikan diri sesuai dengan soalnya adalah bentuk adaptasi. Tapi yang ditanyakan kan bentuk adaptasi, bentuk penyesuaian dirinya itu seperti apa. Nah, untuk opsi C ini menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut, ini benar tapi dia sangat umum gitu ya, belum dijelaskan seperti apa sih penyesuaian dirinya itu. Jadi ini juga bisa kita eliminasi.
Lalu yang D, berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pegawai di unit tersebut dan memahami tugas pokok dan fungsi di unit tersebut. Oke, ini juga lengkap nih teman-teman karena sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya, sudah bisa adaptasi dengan rekan kerja, juga bisa memahami tugas pokok dan juga fungsi. Lalu yang E, mengenali organisasi dengan sebaik mungkin. Oke, organisasi dikenali dengan sebaik mungkin, tapi di sini hanya kita kenali saja ya. Jadi ini juga kurang tepat sih dibandingkan dengan opsi yang lain nih teman-teman. Nah, menyisakan opsi A dan D. Karena di sini tidak ada rentang poinnya ya, langsung saja benar dan juga salah. Jadi memang kita harus benar-benar bisa cari mana sih jawaban yang paling tepat itu. Antara A dan juga D itu yang paling tepat adalah jawaban yang D nih teman-teman. Ya, karena di jawaban yang D itu lengkap sekali ya adaptasinya, dengan kita bisa beradaptasi berkomunikasi dengan seluruh pegawai, dan juga yang paling penting nih tentang tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi kita. Kita bisa paham apa saja sih tugas pokok dan fungsi kita pada instansi tersebut. Itu juga penting. Sementara kenapa sih yang A ini kurang tepat? Jadi di sini masih ada kata-kata berusaha ya, artinya berusaha itu ya walaupun sudah bagus tapi masih belum bisa sebaik dari opsi yang D, sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Di sini masih berusaha. Dan sudah bagus juga ada memahami apa saja yang menjadi standar ukur capaian atas kinerja di unit. Jadi standar ukurnya apa saja gitu sudah paham, tetapi lebih baik lagi kalau kita bisa memahami tugas pokok dan fungsi. Kalau kita memahami tugas pokok dan fungsi, tentunya nanti kita tahu juga standar ukur dan juga capaian atas kinerja di unit tersebut gitu teman-teman. Soal nomor 2, Anda adalah seorang ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai pelayan publik. Bentuk pelayanan yang bisa Anda berikan kepada masyarakat selaku pelayan publik adalah jadi salah satu memang fungsi kita ya sebagai ASN itu adalah pelayan publik. Seperti apa kita menjalankan fungsi tersebut? Yang A, selalu menerapkan senyum salam sapa 3S. Oke, tepat ya. Boleh kita simpan dulu. B, selalu tanggap terhadap kebutuhan customer. Oke, jadi kita tanggap dengan apa saja yang dibutuhkan oleh customer. Yang C, melaksanakan unsur-unsur pelayanan prima. Oke, melayani dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu. Jadi kita melayani siapapun tanpa kita beda-bedakan ya. Kita adil, kita tidak dahulukan dulu mungkin yang kita rasa punya jabatan tertentu begitu ya. Jadi semuanya kita layani dengan baik. Yang E, berlaku fair terhadap customer sesuai dengan urutan antrian pelayanan. Hampir sama dengan opsi yang D nih teman-teman. Jadi untuk jawaban yang terbaik soal nomor 2 adalah adalah yang C, melaksanakan unsur-unsur pelayanan prima. Di sini sudah dilaksanakan ya unsur-unsur pelayanan prima itu sendiri. Di sini kan lebih kepada bentuk pelayanannya kepada masyarakat selaku pelayan publik adalah dengan melaksanakan unsur-unsur pelayanan prima. Karena dengan melaksanakan unsur-unsur pelayanan prima itu sendiri, ini sudah mencakup opsi lain di soal tersebut ya, yaitu kita terapkan 3S, kita tanggap terhadap kebutuhan customer, kita layani dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu, dan juga berlaku fair terhadap semua customer gitu. Jadi opsi C itu sudah mencakup semuanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau memang ada opsi yang sudah bisa mencakup semua, ini bisa teman-teman pilih. 3. Ketika Anda sedang berbicara dengan sekelompok rekan kerja mengenai sebuah topik, antara Anda dan rekan kerja Anda itu saling bertukar pikiran dan juga pandangan. Namun, tiba-tiba salah satu guru senior mengkritik pandangan rekan kerja yang lain yang tidak ada di tempat tersebut yang memang memiliki pandangan berbeda dari Anda dan juga rekan kerja yang sedang berbicara dengan Anda tersebut. Sikap yang akan Anda ambil adalah, silakan teman-teman dibaca opsinya. Apakah teman-teman sudah dapat poinnya di sini?
Apakah sudah paham ya dengan soal ini? Jadi intinya gini, kita itu sedang ngobrol dengan sekelompok rekan kerja gitu ya, ada sebuah topik. Nah, ada datang nih guru senior yang membicarakan tentang si A yang tidak ada di dalam kelompok yang sedang diskusi dengan kita itu, bahwa pandangannya berbeda ya, tetapi membicarakan orang yang tidak ada di situ gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Oke, yang A, saya akan berkomentar apapun terhadap kritikan. Oh, saya tidak akan, maaf ya, tidak akan berkomentar apapun terhadap kritikan tersebut, karena teman yang sedang dibicarakan memang berpandangan yang bertolak belakang dengan saya. Oke, saya akan mengabaikan kritikan tersebut dikarenakan kita membahas orang yang berbeda pendapat dengan saya. Bisa jadi teman yang berbeda pendapat tersebut memiliki pertimbangan sendiri. Yang C, saya sampaikan bahwa perbedaan pandangan sudah biasa dan saya akan membela teman yang berbeda pendapat yang tidak ada di situ karena merasa tidak fair membahas kejelekan di belakangnya. Yang D, saya akan mengingatkan untuk tidak mengkritik orang lain di saat orang tersebut tidak ada dan meminta menyampaikan kritikan tersebut dengan baik dan sopan kepada orangnya langsung. Yang E, saya akan ikut membicarakan rekan kerja tersebut karena berbeda pandangan. Oke, kalau kita baca sekilas ini yang E sudah pasti ya, langsung bisa kita eliminasi nih teman-teman. Menyisakan opsi A, B, C, dan juga yang D. Nah, opsi A ini sebenarnya sudah baik ya. Jadi kalau memang itu bukan ranah kita ya tidak banyak berkomentar, itu sebenarnya sudah langkah yang bagus gitu. Tapi di sini memang dengan tidak banyak berkomentar sementara situasi tersebut masih terus berlangsung, itu mungkin bukan solusi ya, dan bisa menimbulkan permasalahan baru gitu teman-teman. Karena kan ya, seperti biasa ya, kalau ada yang dibicarakan seperti itu nanti bisa ya diguncingkan gitu ya, dan nantinya itu tadi akan ada permasalahan baru itu yang muncul. Yang B juga, dengan kita hanya mengabaikan kritikan ya, kita abaikan saja karena kita tahu sudah benar sebenarnya di sini bahwa pandangan kita, orang tersebut mungkin punya pandangannya sendiri, jadi kita harus hargai gitu ya. Tapi dengan hanya kita diam saja, abaikan kritikan dari orang tersebut, lalu tidak akan berkomentar, itu tadi mungkin bukan solusi yang terbaik karena masalah tersebut mungkin akan berkelanjutan ya dengan dibahas di belakang seperti itu. Yang C, saya akan sampaikan bahwa perbedaan pendapat sudah biasa dan saya akan membela. Di sini walaupun belakangnya ya teman-teman tidak fair kalau kita bahas kejelekan di belakang orang gitu, tetapi dengan di sini membela pendapat itu juga belum tepat juga ya teman-teman, karena pendapat itu sendiri dengan orangnya tidak ada di situ, kita juga tidak paham betul apa sih yang apa ya, atau apa yang mendasari pemikiran dari teman tersebut gitu. Jadi kurang tepat juga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D ini. Dengan kita mengingatkan ya, mengingatkan dengan baik-baik. Jadi nanti bisa disampaikan nih dengan sopan kepada orang tersebut perbedaan pendapat. Kenapa sih pendapatnya berbeda begitu? Dengan hal tersebut maka tidak akan dibahas di belakang seperti itu ya teman-teman, dan nanti tidak berpeluang untuk menimbulkan masalah atau konflik yang baru. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa sebagai ASN ya nantinya kita bisa tanggap dengan situasi yang ada supaya situasi itu tetap berjalan dengan kondusif. Soal nomor 4. Anda diminta oleh pimpinan untuk menjadi koordinator sebuah tim kerja di sekolah Anda. Masa kerja Anda termasuk baru dibandingkan rekan kerja yang lain karena yang lain itu lebih berpengalaman ya. Anda juga merasa bahwa Anda belum pantas sebab masih ada guru senior yang lebih lama dan menurut Anda itu mampu. Sikap yang akan Anda lakukan adalah: yang A, meminta rekan lain untuk membantu menjalankan tanggung jawab tersebut karena dikhawatirkan saya tidak cakap memimpin sebuah tim karena minimnya pengalaman. Di sini ada kata-kata dikhawatirkan, itu udah menunjukkan keraguan-raguan ya. Walaupun di sini kita ada kata-kata merasa belum pantas.
Kata-kata belum pantas itu didasarkan karena masa kerja yang termasuk baru. Tetapi jika pimpinan itu sudah menunjuk, artinya sudah ada pertimbangan dan dinilai bahwa kita itu mampu untuk melaksanakan tugas itu, ya. Yang B, menerimanya dan mendiskusikan dengan rekan kerja yang lain mengenai pemberian tugas tersebut, serta meminta mereka memberikan saran dan juga dalam menjalankannya. Oke, kita simpan. Menerimanya karena hal tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dan saya akan mengerjakan tanggung jawab tersebut sebaik mungkin. Oke, sebelum menerimanya, saya akan meminta atasan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pelimpahan tanggung jawab. Ini juga kurang tepat ya teman-teman semuanya. Lalu yang E, tidak menerima karena ada guru senior yang lebih berpengalaman. Ini juga kurang tepat karena kita sudah diberi kepercayaan oleh atasan. Jadi memang ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh atasan, itu artinya atasan memang sudah mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, kemampuan yang kita miliki. Oke, antara A dan juga B ini. A dan B dan juga C. Mana sih yang lebih tepat gitu? Nah, yang lebih tepat adalah yang B nih, teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang tanya, loh Kak, bukannya di sini kita sudah diberi kepercayaan, kenapa kita tidak menerima, langsung terima dan kita kerjakan tanggung jawab sebaik mungkin. Jadi kita melaksanakan tugas, kita bertanggung jawab dan kita kerjakan sebaik mungkin gitu. Iya, itu juga bagus, tapi kita lihat di sini opsi yang B. Yang B itu kita menerima juga, teman-teman, kita juga tetap menerima, tetapi karena posisi di sini kita adalah orang yang baru ya, dimana ada banyak guru senior yang lebih berpengalaman, kita tetap terima di sini dan kita juga butuh masukan nih, masukan dari guru-guru senior, masukan dari guru-guru yang sudah berpengalaman, bagaimana supaya nanti dalam tim tersebut, dalam pekerjaan tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan mendiskusikan terhadap rekan yang lain mengenai tugas tersebut ya, dan meminta memberikan saran dalam menjalankannya. Di sini saran dalam menjalankannya. Jadi diskusi dan juga meminta saran di sini bukan berarti diskusi dan saran dari rekan sejawat ya, guru senior untuk terima atau tidak ya, bukan seperti itu, tapi kita tetap terima dengan kita meminta masukan juga dari teman-teman bagaimana sih tentang tugas-tugas tersebut supaya hasil yang didapatnya nanti akan lebih maksimal gitu. 5. Setiap orang memiliki karakter dan tabiat yang beda-beda. Di instansi Anda ada seorang rekan kerja yang ketika menghadapi seseorang itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, egois, sombong, tidak jarang pula menyakiti perasaan orang ketika berbicara. Dan kadang Anda juga merasa kurang dihargai atas pekerjaan dan juga pencapaian Anda di instansi tersebut. Sikap Anda sebaiknya yang A, saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang punya karakter beda-beda. Namun untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya. Bersikap seperti dirinya, ini bukan solusi ya. Langsung sih bisa kita eliminasi saja. B, saya memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya bisa menempatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya secara rasional. Oke, kita simpan. Memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar, namun saya tetap harus memberitahunya secara sopan, cara berbicara dan bersikap yang baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja karena ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Oke, ini lumayan lengkap ya teman-teman, karena dengan kita memahami perbedaan karakter, artinya kita sudah bisa menempatkan dan juga mengendalikan diri. Dan di sini ada upaya kita untuk memberitahu secara sopan. Jadi tidak hanya berhenti di pengendalian diri kita, tapi kita juga ada alternatif solusi yang kita berikan. Kita usaha dulu deh memberitahu secara sopan gitu, untuk nantinya kita bisa menghindari adanya mungkin konflik-konflik yang bisa muncul karena sikap dari orang tersebut gitu. Yang D, saya memahami bahwa setiap orang tentu memiliki karakter dan sifat yang berbeda, termasuk teman kerja saya. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu
perlu pintar, itu maksudnya. Perlu pintar untuk mengambil hati. Jadi di sini lebih kepada iya kita pahami karakter dan bagaimana kita bisa ini ya pintar-pintar ambil hati. Nah, ini kurang tepat sih karena dimana semacam ini ada keegoisan dari kita ya, kita bisa ambil hati orang tersebut tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar itu ya, kita tidak memperdulikan nanti akibatnya terhadap lingkungan sekitar. Kalau orang tersebut mungkin sudah bisa bersikap lebih baik kepada kita, tapi bagaimana ya dengan lingkungan sekitar gitu teman-teman. Jadi yang D juga kurang tepat. Lalu yang B di sini belum ada upaya solutif ya, alternatifnya. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, teman-teman. 6. Salah satu rekan guru yang masih berstatus sebagai honorer diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Sementara itu, Anda yang sudah lama mengabdi menjadi guru justru tidak diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Respon Anda adalah A. Menggunakan berbagai cara agar rekan kerja Anda gagal diusulkan. Nah, karena ini masih diusulkan ya, teman-teman. Dan ini ada upaya kita untuk menggagalkan. Waduh, ini udah pasti kita eliminasi. Yang B, bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kerja yang terbaik. Oke. C, menghadap kepala sekolah secara diam-diam dan memprotes usulan tersebut. Memprotes ya, ini juga kurang tepat sih teman-teman, bisa kita eliminasi. D. Tetap bekerja seperti biasa. Oke, bisa. Yang E. Menerima keadaan tersebut dan mencari tahu alasan kenapa teman saya diusulkan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Dengan menerima keadaan, ya berarti kita ya oke ya ikhlas gitu. Apapun apa ya sebenarnya. Walaupun masih honorer, mungkin kita sudah ASN, mungkin kita lebih lama bekerja, dianya baru gitu. Tapi kalau memang punya kemampuan, punya kapasitas, dan memang memenuhi syarat itu kenapa tidak ya teman-teman. Jadi di sini cari tahu kenapa teman saya itu diusulkan. Tapi cari tahu di sini arahnya kemana nih? Apakah arahnya untuk kita memperbaiki pekerjaan kita atau seperti apa? Mungkin belum begitu spesifik ya. Yang D itu tetap bekerja seperti biasa. Sebenarnya bagus juga tetap bekerja seperti biasa, artinya memang menunjukkan pekerjaan kita secara rutin memang mungkin sudah bagus ya, tapi belum dijelaskan di sini teman-teman. Di sini hanya dijelaskan Anda yang sudah lama mengabdi justru tidak diusulkan. Mungkin kalau di sini ada kata-kata padahal Anda sudah bekerja dengan baik atau ya seperti apa yang menunjukkan bahwa kompetensi Anda itu memang sudah bagus gitu. Nah, kalau dengan hanya bekerja seperti biasa menunjukkan bahwa kita belum bisa kompetitif ya dalam kita bekerja. Menunjukkan potensi kita dalam pekerjaan kita, menunjukkan bahwa kita itu sudah baik dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dengan kita bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja yang terbaik. Artinya ada usaha memang dari kita untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru gitu, teman-teman. Oke, seperti itu mungkin yang bisa aku bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tidak ada tidak ada bosan-bosan ya saya untuk mendoakan teman-teman semuanya, karena doa itu saya yakin dia punya andil yang besar ya. Selain dari kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar, langkah selanjutnya itu adalah berdoa. Berdoa itu amazing banget nih teman-teman. Jadi saya doakan teman-teman semuanya semoga dimudahkan, yang paling penting nih dimudahkan, dilancarkan, dan bisa dapat hasil yang terbaik. Semoga hasil terbaik itu yang lolos tes P3K tahap yang kedua ini. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.